Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing. Kali ini khusus untuk rekomendasi week 3 April 2025. Nah, buat yang memperhatikan, saya memberikan rekomendasi di minggu lalu khusus untuk setelah libur lebaran, di mana saya prediksi juga setelah libur lebaran market ini akan turun cukup signifikan gitu ya. Nah, ini bahkan dia akan membentuk gap down ya kemarin. Nah, ini kita akan lihat dulu kondisi market setelah buka saat ini dan bagaimana kondisi kira-kira di minggu depan. Nah, lalu kita akan memberikan seperti biasa 3 update rekomendasi minggu lalu. Kita untung atau enggak meskipun keadaan market hancur gitu ya. Dan yang kedua adalah rekomendasi untuk minggu depan. Nah, kalau kalian tertarik dengan rekomendasi-rekomendasi sejenis, tapi yang lebih cepat, kalian saya sarankan untuk join ke saham gorengan premium. Linknya ada di bit.ly/ksg premium. Di sana kalian akan dapatkan rekomendasi-rekomendasi saham scalping, saham one day trading, ataupun saham swing. Jadi lebih banyak, lebih terarah, dan pastinya lebih cuan. Oke, kita nggak pakai lama-lama, kita akan lakukan analisa terlebih dahulu terhadap IHSG. Ini saya menggunakan TradingView ya, ini untuk composite atau IHSG, di mana di hari Kamis, ya sebelum libur Lebaran, market ini ditutup di harga 6.508. Ini sangat signifikan ya, lumayan ada kenaikan dalam satu minggu tersebut, merupakan pertanda yang bagus. Waktu kemarin saya bilang di sini terjadi gap up saat dibuka dari hari Selasa 25 Maret ke Rabu 26 Maret, sehingga potensinya adalah dia akan menutup gap up tersebut. Nah, ini betul ya, karena meskipun dia turun ya, terjadi gap down di sini, marketnya di akhir, ya di hari Jumat kemarin, 11 April, dia menutup gap up-nya di sekitar 2.600 ya, gap up yang di hari Rabu. Nah, sehingga candle di sini menurut saya dia akhirnya membentuk gap up ya, biasanya harusnya ditutup. Nah, kemungkinan besar akan ada dua skenario yang terjadi. Yang pertama adalah market akan koreksi lebih lanjut sehingga akan melakukan penutupan terhadap gap down yang terjadi. Menutup gap up yang terjadi di tanggal 9 April ke 10 April ya. Nah, ini ada ranges di sini yang kemungkinan akan ditutup, akan koreksi, atau market justru akan melakukan potensi uptrend. Ya, ini akan menguji bukit yang sebelumnya, bukit dari MA5 yang sebelumnya terjadi di 6.340. Nah, kalau melihat kondisinya ya, dengan kondisi market yang bullish seperti ini, candle dari marketnya bullish, diikuti dengan stokastiknya yang mulai melakukan golden cross, dan diikuti dengan break dari MA5, menurut saya potensinya lebih mungkin terjadi adalah selama Senin dan Selasa mungkin akan mencapai 6.340 terlebih dahulu, baru mungkin nanti menuju akhir minggu akan melakukan koreksi. Mungkin di akhir minggu akan ditutup sekitar 6.050 atau di range 6.100. Nah, itu adalah prediksi saya. Jadi, kita akan manfaatkan momentum masih menguatnya ini untuk rekomendasi-rekomendasi minggu depan, di mana saya berikan 3 rekomendasi yang momentumnya pasti sedang sangat menguat. Oke. Nggak pakai berlama-lama, kita langsung masuk ke update rekomendasi minggu lalu. Kita untung atau nggak sih di tengah kondisi market yang nggak menentu kemarin? Ya, kita akan lihat, Anda bisa buktikan sendiri ya, rekomendasi saya itu di minggu lalu, di video minggu lalu persis. Ya, kalian cek aja, ada 3 rekomendasi yang saya sarankan. Ada Dewi, IOTF, dan SSMS. Ya, kita akan lihat satu persatu. Nah, Dewi ini saya rekomendasikan waktu kemarin di 96 ya. Harganya ini adalah saat penutupan libur lebaran. Nah, harganya saya rekomendasikan untuk dibeli di 96, tapi closingnya, open terakhirnya di hari setelah libur lebaran di 8 April, opennya itu di 93, yang mana ini jelas ada di luar dari area buy. Nah, ini seharusnya kalian yang memperhatikan seperti ini tidak perlu melakukan buy ya. Kalau kalian baru melakukan buy di misalnya di 93 ya, harganya juga sekarang sudah rebounds dan harganya sudah sama.
Nah, pertanyaannya mungkin adalah rekomendasi ini kan tidak jadi ya kita terapkan karena tidak sesuai dengan area buy. Apakah rekomendasi ini masih menarik? Nah, jawabannya adalah rekomendasi ini masih belum menarik sampai dengan ada candle yang melakukan break. Karena di sini potensinya adalah justru melakukan koreksi ya lebih lanjut karena candle-nya ini adalah candle doji ya, menunjukkan adanya volatilitas yang tinggi dan kemungkinan akan terjadi reversal lebih lanjut mungkin ke 90 sampai 86. Jadi menurut saya untuk Dewi ini bisa di skip terlebih dahulu. Saham yang kedua ini ada IOTF. Nah, IOTF ini saya rekomendasikan di libur lebaran itu di harga 119. Harganya sempat menyentuh 135 ya, tempat saya merekomendasikan untuk take profit, bahkan sempat ke 140. Tapi kalau kalian tidak sempat take profit hingga akhir minggu, take profitnya mungkin baru di 128 ya, baru mau di harga closing terakhir, kalian juga sudah untung 7% lebih. Jadi IOTF ini adalah rekomendasi yang berhasil. Dalam 1 minggu ya, kalian bisa mendapatkan keuntungan 7% lebih. Ya, ini lebih dari instrumen investasi apapun ya. Kalau reksadana aja 7% itu dalam 1 tahun. Tapi IOTF ini dalam 1 minggu. Nah, sedangkan SSNS ya, saya rekomendasikan waktu libur lebaran tutup itu di 1610, harganya menyentuh sampai ke 1785. Ini adalah 11-12% lebih untuk rekomendasi ini berhasilnya. Jadi keduanya ya, 2 dari 3 saham yang saya sarankan itu semuanya untung. Ya, ini adalah meskipun keadaan marketnya sangat volatile. Jadi kalian bisa percaya ya kalau rekomendasi kita dipilihnya tidak asal-asalan. Kita pilih rekomendasi yang memang bisa melawan kondisi market kritis. Nah, tidak salah juga kalau saya bilang minggu depan mungkin marketnya akan sedikit volatile. Seperti yang saya bilang, ada potensi untuk menutup gap down, tapi ada potensi untuk melanjutkan sentimental penguatan. Tapi 3 rekomendasi yang saya bilang ini tetap akan menjadi poin profit kalian di minggu depan. Nah, rekomendasi yang pertama ini ada Cyber ya, CYBR. Nah, rekomendasi ini menarik banget karena tidak terpengaruh sama sekali dari kondisi koreksi market ya. Kalau kalian lihat, kalau kalian abaikan trennya dari pergerakan moving average 5-nya aja ya. Saya melihat pergerakannya hanya dari moving average 5-nya di sini. Ya, saya akan hindari false breakout-nya. Berarti sahamnya ini aja sebenarnya membuat core pergerakannya seperti ini ya. Nah, untuk yang targetnya kalian bisa hindari false breakout-nya ya. Nah, mungkin seperti ini. Kalau ada yang lebih prefer pergerakannya dilihat dari candle, bukan dari MA5-nya, mungkin bisa disesuaikannya lebih seperti ini. Ya, ini tergantung preferensi masing-masing lah. Membuat trendline itu tidak pernah ada yang benar dan tidak pernah ada yang salah kok sebenarnya. Nah, cuma kalian harus menghindari false breakout seperti ini ya. Jadi tidak possible untuk tarik garisnya seperti ini. Karena ini hanya false breakout sementara. Sedangkan yang kuatnya adalah di sini sebenarnya. Nah, contohnya di sini, kalian tidak possible untuk mengambil garisnya, tidak melalui 1, 2, 3, 4 candle ini, tapi justru malah melalui mengorbankan 3 candle itu, justru membuat trendline-nya hanya untuk ini kena, ya, itu juga tidak possible. Nah, jadi membuat trendline itu sebenarnya jauh lebih subjektif dari yang pada kalian kira gitu ya. Cuma trendline-nya ya bisa terlihat CYBR ini sangat uptrend. Ya, baik dari tren minor maupun tren menengah ini jelas-jelas sekali ini uptrend. Bahkan kalau kalian bisa bilang uptrendnya itu sebenarnya sudah dimulai dari 28 Oktober 2024, sekitar sudah hampir 9-10 bulan yang lalu. Nah, bagaimana CYBR ini menurut saya menarik? Ya, CYBR ini break dari MA5-nya, sangat menguat. Kemarin sempat saat kondisi market volatile, dia sempat koreksi, tapi tidak pernah terlalu jauh. Bukti ada akumulasi poin, ya, bukti ada accumulation point di sekitar sini. Nah, jadi menurut saya sih, kalau harganya menyentuh ke arah sini,
atau at least lebih dekat ke arah sini, kalian bisa lakukan buy, ya. Nah, buy-nya menurut saya ya anggaplah di harga sini ya. Kalau kalian mau kejar, mungkin kalian akan kejar langsung sesuai dengan closing kemarin. Tapi kalau kita mau sabar, karena ini saham swing, kita anggaplah ambil sekitar di poin 745 sampai 750 untuk mencapai targetnya ke angka 835 untuk swing ini. Nah, batas amannya pasang aja sesuai dengan target kita biasanya sekitar 2 sampai 3%. Nah, di sini. Jadi ini punya risk to reward ratio 3,6, sangat menarik untuk mengejar trend line-nya yang masih menguat. Sentimen yang dari pasar yang saya bilang akan menguat di Senin dan Selasa, mungkin bisa kalian manfaatkan untuk saham-saham uptrend yang kuat seperti ini. Saham kedua kita adalah SPRE. Nah, SPRE ini punya potensi yang unik ya. Saya selalu rekomendasikan SPRE kalau sedang memantul selalu berhasil ya. Di sini bisa dilihat sedang waktu itu menguji lembah dari moving average 5-nya di sini. Saat break saya minta untuk buy dan poin tertingginya bahkan sudah hampir menguji resistance 1 dari Fibonacci-nya. Nah, ini sangat menarik karena dengan garis yang sama sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan trennya lagi. Kali ini dia sudah break MA5. Volatilitas market kemarin sangat tidak berpengaruh, tidak ada koreksi sedikit pun terhadap pergerakannya, sehingga menurut saya bisa kalian lanjutkan pembelian di harga 178 untuk setidaknya menguji ke resistance-nya di sini, ya, di 200. Nah, karena koreksinya kemarin ternyata menurut saya cuma panic selling ya, sehingga harganya akan mengejar ke bukit lagi pada waktunya. Mungkin nggak akan cepat ya, tapi perlahan-lahan akan melakukan pengejaran ke bukitnya lagi. Nah, untuk batas amannya bisa pasang di 2% untuk saham yang sangat gorengan seperti ini. Sehingga risk to reward rasionya ada di 5,75. Nah, dari volumenya ya ini masih cukup tinggi. Ya, ini bisa menggambarkan kalau trennya saat ini itu masih didukung dengan volume. Ya, saham yang terakhir, ya, yang ketiga, ini ada MPMX. Nah, MPMX ini mungkin buat yang lihat tuh mungkin akan ada yang bingung gitu ya. Kenapa memilih MPMX? Pergerakannya kan sedang downtrend. Nah, ini balik lagi ke simple aja ya. Karena MPMX ini melakukan break dari MA5-nya, didukung dengan stokastiknya yang sudah hampir golden cross. Nah, kalau kita tarik garisnya dari bukit terakhir, nah ini akan menjadi penggambaran yang cukup jelas nih. Hingga ke lembahnya. Nah, MPX ini berada di area tengah, di mana supportnya di sini, ya, trendline support terdekatnya ini terbukti sangat kuat. Ya, karena sudah lebih dari 1 minggu, pergerakannya tidak pernah closing di bawah ini. Nah, ini adalah support yang menjadi lembah dari MA5 sebelumnya juga, sehingga potensinya sangat besar untuk pengujian kembali dari support ini. Jadi ada point of accumulation di sini, ya, yang bisa kalian jadikan support, sehingga bisa kalian lakukan pembelian di sekitar sini, ya, karena harapannya adalah dia akan menguji kembali ke poin ini. Nah, batas amannya bisa pasang di sekitar 2-3%, ya. Nah, dan kalau ini break sampai ke atas, kalian bisa bilang potensinya adalah dia akan kembali ke puncak tertinggi sebelumnya, ya, di target sebelumnya, dan dia akan melanjutkan uptrend lagi seperti tren yang sempat gagal ini ya, yang terjadi di Oktober 2024. Jadi melanjutkan penguatan lagi dengan tren yang barunya di sini hingga naik ke atas nanti. Nah, ini bisa jadi suatu saham yang spekulatif ya pergerakannya, karena saya lihat dari 2 minggu terakhir harga sahamnya terlihat seperti diakumulasi ya, sangat hijau, sangat naik terus, lebih tinggi dari break dari MA5-nya beberapa kali dengan stokastik yang sangat didukung. Kalau kalian lihat volumenya juga terus meningkat,
Sehingga ada potensi-potensi saham ini sebenarnya memang sedang diakumulasi. Dan kalau kalian lihat dari pergerakan foreign-nya, ini memang selalu meningkat ya pergerakan foreign-nya. Jadi mungkin bisa jadi terjadi akumulasi baik dari foreign ataupun akumulasi dari bandar untuk saham ini bisa naik lagi ke angka 1035. Ya, mungkin itu aja 3 rekomendasi yang saya berikan untuk hari ini. Lakukan analisa berkala terkait dengan rekomendasi ini dan take profit sesuai dengan analisa kalian masing-masing. Terima kasih.